Ya, terus terang ini ide yang baru ya. Kan belum pernah orang pameran tunggal 50 buku, 50 judul buku seorang penulis ya. Saya nggak mengklaim saya penulis sih, saya nulis ya penulis gitu kan. Hanya yang ingin saya sampaikan dengan pameran ini adalah memamerkan bahwa saya sudah menulis lebih dari 50 buku, 50-nya saya pamerin. Kenapa saya perlu memamerkan buku ini? Karena buku-buku saya pada umumnya itu berbicara tentang kedirgantaraan. Banyak aspek kehidupan, terutama yang berkait dengan penggunaan sarana air and space, dan terutama juga yang berkait dengan sistem pertahanan keamanan sebuah negara, yang berkait dengan national security. Itu sebabnya saya mengangkat isu-isu ini untuk lebih mengajak banyak orang memperhatikan hal ini, memperhatikan hal tentang kedirgantaraan yang sekarang tidak cukup hanya kedirgantaraan saja, tapi kemajuan teknologi sudah menghadang di depan, yaitu dunia cyber. Jadi defense and aviation, national security itu yang mendominasi. Kemudian ada humaniora dan leadership. Tetapi dari makna inti yang ingin saya sampaikan, semuanya terbungkus dalam wadah besar yang bernama literasi. Ya, jadi dalam kerangka itulah saya memilih di Perpusnas terlebih dahulu, karena pusat literasi nasional itu adalah merupakan Perpusnas, dan saya juga mencoba menghidupkan kembali kegiatan yang sudah pernah kita jalankan beberapa waktu lalu yang namanya literasi akhir pekan. Ya, dengan berbagai kendala tersendat-sendat, tapi saya ingin memulai lagi dengan memamerkan dulu 50 judul buku. Kedirgantaraan itu barang baru, ya, new kid on the block. Karena barang baru juga belum banyak orang yang menaruh minat. Itu tantangannya. Jadi kita harus mensosialisasikan supaya lebih banyak lagi orang berminat. Kalau nggak ada yang berminat, siapa yang mau untuk bergiat di air and space, ya? Siapa yang mau berniat di kedirgantaraan? Makanya slogan yang sering saya sampaikan ke generasi muda adalah nenek moyangku orang pelaut, anak cucuku adalah insan dirgantara. Ya, jadi kita punya tanggung jawab sama-sama untuk bagaimana meningkatkan minat kedirgantaraan masyarakat luas di pendidikan terutama. Ya. Humaniora itu lebih kepada kemanusiaan. Humaniora itu dekat juga dengan leadership ya, karena lebih pada membangun personal moral credibility. Bagaimana kita harus menjaga martabat bangsa ini. Nah, itu harus dimulai dari diri sendiri. Dalam leadership kan ada control yourself before you try to control your people. Jadi maksudnya kita harus bisa memimpin diri sendiri. Dan kunci sukses dari apapun, dalam bidang apapun, itu ada faktor yang tidak bisa terlepas yang bernama disiplin. Ya, disiplin. Dan kalau kita berbicara tentang teknologi, maka sebenarnya teknologi itu mengantar kita kepada masyarakat yang beradab, masyarakat yang civilized. Kenapa? Karena dunia teknologi, orang-orang yang bergiat di dunia teknologi, dia selalu terikat pada aturan, pada regulasi, pada prosedur, dan sebagainya. Dia tidak bisa mengerjakan apapun seenaknya, tidak bisa. Dia harus berpedoman pada manual, operation manual, normal operation, emergency operation, maintenance manual, semua manual. Jadi di dalam kegiatan orang, dalam framework yang teknologis sifatnya, itu tumbuh keteraturan, tumbuh disiplin. Dunia penerbangan misalnya, dunia penerbangan tidak mungkin bisa dilaksanakan dengan baik, dengan aman, dengan lancar tanpa self-disiplin. Self-disiplin yang tinggi. Self-disiplin nggak mungkin tumbuh sendiri tanpa adanya pengawasan ketat yang terus-menerus. Pengawasan ketat yang terus-menerus juga tidak mungkin bisa diandalkan apabila tidak ada tindakan efek jera, law enforcement, tindakan efek jera, penegakan hukum, apabila terjadi pelanggaran aturan. Nah, tiga simpul inilah
yang melekat pada semua kegiatan-kegiatan di dunia yang teknologis sifatnya. Itu saya katakan mengantar kita kepada keteraturan, mengantar kita kepada peradaban. Kalau kita punya niat, kita punya kemauan, itu bisa semuanya. Memang kelemahan kita tuh malas ya. Saya juga malas. Tantangannya bagaimana melawan kemalasan itu. Lingkungan mungkin yang meninabobokan kita. Anak-anak Indonesia di pabrik-pabrik kelas dunia, ya, di lingkungan yang ada tuntutan keras untuk disiplin dan etos kerja, itu nggak kalah. Saya ketemu banyak orang Indonesia di pabrik Boeing misalnya. Oh, mereka bersaing nggak kalah sama orang Amerika, nggak kalah. Dan di banyak juga pabrik-pabrik pesawat di seluruh dunia, hampir di semuanya itu ada orang Indonesia. Jadi sebenarnya tidak benar bahwa trademark orang Indonesia itu malas, orang-orang Indonesia itu etos kerjanya rendah. Enggak. Itu lebih disebabkan karena lingkungannya yang mengantar itu. Lingkungan kita tuh memang mengantar kita malas. Nah, kalau orang malas itu nanti dia kepengen enak jadi potong kompas. Padahal hukum alam tuh nggak ada potong kompas. Hukum alam tuh kalau kita menuju ke sana ya kita harus bertahap menuju ke sana. Itu banyak lesson, banyak pelajaran yang harus kita petik dari masalah-masalah seperti itu. Ya, kalau kita berada di satu lingkungan yang disiplinnya tinggi, yang teratur, yang ada pengawasan, kita bisa dengan cepat beradaptasi, dan itu terbukti di banyak tempat. Perusahaan-perusahaan asing, bahkan beberapa perusahaan-perusahaan asing tertentu, mereka tidak hanya welcome ya, mereka sangat puas dengan kinerja anak-anak Indonesia. Anak-anak Indonesia yang sekolah di luar negeri itu tidak kalah kualitasnya dengan anak-anak manapun. Itu sebabnya saya kepengen, gimana caranya gitu ya. Jadi saya mengisi sisa hidup saya untuk berbagi untuk negeri lah gitu ya. Saya berusaha mencari hidup yang berkualitas gitu. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih ya.